Halo, aku hari ini pingin share sekalian unboxing salah satu foto di vision board aku yang udah jadi kenyataan. Ya, sekaligus aku unboxing, aku akan ceritain how to manifest karena kalian bisa anggap ini video sebagai motivasi untuk bisa mempercepat manifestasi kalian. Salah satunya yaitu foto yang ini. Aku pernah cerita dulu di vision board ya. Aku tuh punya vision board aku sendiri dan ini produk ini aku dapat hari ini. Sudah termanifestasi setelah menunggu 1 bulan finally. Tada! Kayak gitu ya caranya. Oke, anyway. Ini adalah fins, long fins yang aku gunakan untuk diving. Kalau kalian udah tahu, kalian ada follow Instagram aku tuh pecinta free diving. Jadi equipment ini sangat penting untuk free diving. Sambil kita ngobrol ringan tentang gimana sih aku manifest sesuatu dalam hidup aku. So singkat cerita, aku pertama kali free diving ya, aku tuh beli long fins. Aku nggak tahu masih kayak I don't know what do I really want. Jadi aku tuh sembarang beli long fins. Jadi kalau kalian sering lihat Instagram aku biasa pakai long fins yang ini. Ini long fins ini kelihatan cantik banget di air, tapi kalau untuk mau menjalani free diving secara garis profesional, maybe fins yang itu akan sangat challenging ya. Maka itu aku perlu upgrade dong. Jadi singkat cerita, dari tahun lalu aku tuh mencari terus mau beli long fins apa ya gitu, mau pakai produk yang mana ya, karena aku tuh anaknya nggak suka yang ada logo-logo gitu, kayak ada logo Adidas atau Nike atau apa, nggak suka. Aku tuh lebih suka polos, jadi aku tuh mencari terus dan aku menemukan produk yang ini. Dan for your information juga, long fins yang aku baru dapat ini, aku mendapatkannya free. Aku nggak keluarin uang sama sekali, persis seperti apa yang aku bayangkan. Aku nempel gambar itu di vision board aku tahun lalu dengan ekspektasi kalau ada orang yang ngasih aku secara cuma-cuma gitu, kayak for my birthday gift gitu. Tapi universe itu selalu memberikan kita sesuatu yang sangat kita inginkan, itu di luar ekspektasi kita. Makanya dari dulu aku tuh selalu bilang, jangan ngatur universe kayak mana membawakan hal ini ke depanmu. So itulah yang aku lakuin. Jadi kayak yang udah aku ceritakan di depan tadi, first thing first, untuk memanifestasi sesuatu, kalian harus tahu dengan sangat jelas apa yang sangat kalian inginkan itu. Dan aku adalah tim yang sangat tidak mendukung memanifestasikan sesuatu based on ego. Kayak manifest specific person, how to make he fall in love with me. No, aku nggak suka manifestasi yang ada ego-egonya. Aku lebih suka manifestasi yang apa itu yang benar-benar kamu sukai? Karena kalau kamu benar-benar mencintai sesuatu yang sangat kamu inginkan itu, kamu akan punya rasa kayak achievement, Dan aku nggak memasang batasan untuk semesta kayak mana kamu mau deliver ini ke aku. Kayak apa aja boleh gitu. Nggak promosi ini ya. Jadi dua fins ini yang biasa aku pakai, ini yang baru. Mereka punya harga yang sangat, yang ini sekitar kalau dirupiahkan harga 2-3 juta. Dan yang ini, berapa ya rupiahnya? Hey Siri, 20,000 NTD to rupiahs, how much? Did you get that? Can you try again? 20,000 is the natural number that comes after 19,999. And before 20,000, 120,000 is a round number. Dan yang ini harganya 10 juta, ya kira-kira begitu. And then I got this for free. Aku nggak mengeluarkan uang 1% pun dari kantong aku. Aku juga bakal ceritain gimana. So, kayak aku bilang tadi ya kan, jangan pasang ekspektasi kayak mana universe deliver this thing for you. Aku udah tahu this is what I want. Habis itu, aku order dong ke universe, aku tempel itu di vision board aku, dan aku percaya kalau I deserve to have this. Rumus pertama dari manifestasi adalah, pertama kamu harus percaya dulu bahwa yang sangat kamu inginkan ini, itu udah ada. Ya kan? Kamu ingin long fins yang logonya nggak terlalu besar, pasti ada gitu. Tapi yang mana? Nggak tahu ya. Aku bahkan nggak pernah nendang ini. Aku cuma beli aja dulu ya, bodo amat nanti. Karena secara desain ini pasti bagus. Ini merek bagus juga. Kedua, aku bilang sama universe, the universe, this is what I want. Dan aku percaya kalau aku boleh memakai ini. Jadi gimana dong aku memvisualisasinya? Waktu aku memesan fins yang ini, aku tuh perlu nunggu sekitar 1 bulan lebih. Bahkan sebelum aku memesan fins yang ini, waktu aku masih pakai long fins yang ini, aku tuh udah membayangkan kalau yang aku tendang itu yang ini.
Jadi aku pakai long fence ini. Waktu aku turun ke laut, aku tuh udah visualisasi, wah aku tuh lagi nendang yang ini gitu. I deserve it. Ya, jadi rumus kedua yaitu you deserve it. Kamu pantas untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Banyak orang macet dia tahu dia mau apa, tapi dia masih kayak belum merasa pantas itu ya kan. For example, kamu pingin duit miliaran masuk ke rekening kamu tiap minggu. Tapi banyak orang ngerasa, gak mungkin, mana mungkin gitu. Kamu pasti harus berkorban, harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi sebenarnya di semesta ini, segala sesuatu yang kamu inginkan itu sudah ada gitu. Sudah ada, kita kasih contoh ya. Mungkin belum terjadi di kamu, tapi udah kejadian di orang lain, berarti hal ini udah ada. Kamu ingin uang miliaran masuk ke rekening kamu kan? Udah ada belum orang yang kayak gitu? Udah ada ya kan? Kamu cari sendirilah siapa itu. Masalahnya apa yang buat kamu berbeda sama orang yang sudah menerima ini? Yang orang ini dia pasti ngerasa dia pantas, dia boleh menerima hal itu. Sedangkan kamu masih punya block. I don't deserve this. Kamu tahu kamu mau ini, tapi kamu masih merasa kamu belum pantas. Dan selagi kamu masih merasa kamu belum pantas, kayak mana ini sampai ke kamu ya kan? Jadi pertama kamu udah tahu kamu mau apa, kamu harus merasa kamu pantas dulu. Kamu pantas untuk mendapatkan ini. Kenapa aku gak pantas? Aku boleh kok dapat uang miliaran gitu ya kan? Dan setelah aku order ke semesta, aku hanya perlu melakukan hal yang bisa aku kontrol, yaitu aku tahu aku sudah punya. Mengenai bagaimana dia datang ke aku, itu bukan kontrol aku. Aku pernah scripting kalau aku pengen punya tempat tinggal yang murah gitu, kayak apartemen yang aku tinggalin sekarang ini. Itu kalau dirupiahkan, sekitar 1 bulan tuh perlu bayar 6-7 juta, nggak mahal-mahal amat ya. Tapi inilah cara semesta bekerja, ini di luar ekspektasi aku juga sih. Jadi, aku masuk ke tempat tinggal ini, yang tadi ekspektasi aku, oke, ini sudah termasuk murah ya kan. Dan aku nggak nyangka kalau tempat tinggal ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi yang tadinya aku bayar 6-7 juta per bulan, aku tuh dapat subsidi dari pemerintah 90%. Bayangin. Uangnya masuk ke rekening aku effortlessly. Dan aku menggunakan uang itu untuk, for me, ini namanya investasi. Karena kan jalur aku ke depannya aku pengen ke free diving. Jadi untuk masuk ke jalur yang lebih profesional, kita perlu equipment yang bagus juga kualitasnya ya kan. Semua hobi sebenarnya juga sama sih. Kamu suka bulu tangkis, kamu kan pasti beli raket, beli sepatu, kamu bakal beli bolanya yang merek bagus ya kan. Karena dengan kualitas bagus, kamu akan punya performance yang bagus juga. So itu juga yang aku lakuin ke diri aku. Jadi aku dapat uang cuma-cuma dari pemerintah, dan subsidi ini bukan nama aku juga, kayak nama orang lain. Semesta itu akan memberikan kamu sesuatu yang sangat kamu inginkan itu, asal pertama kamu tahu kamu mau apa, kedua kamu percaya, ketiga jangan pasang batas kayak kamu pingin uang miliaran, tapi kamu pasang batas, aku harus dapat uang ini dari pasar saham. Sedangkan jalur abundance itu nggak cuma melalui pasar saham. Kamu bisa aja tiba-tiba menang undian, bisa aja tiba-tiba dapat warisan, who knows ya kan? Jadi jangan pasang batasan ke semesta bagaimana sesuatu yang sangat kamu inginkan ini datang ke samping kamu. Jadi dari awal sampai akhir, ketemu nggak sih kuncinya? Kalian cuma perlu ngelakuin satu hal. Percaya, ikan Delulu is the only solution. Dan jangan pernah meragukan yang kamu inginkan itu ada atau enggak. Jangan meragukan juga apakah kamu pantas atau enggak. Jangan meragukan juga apakah kamu boleh atau pasang ekspektasi ke semesta harus melalui satu jalur aja. No, banyak jalur yang bisa semesta kasih ke kamu. So I'm so happy I have this. Oke, itu dia sekilas motivasi yang bisa aku kasih ke kamu supaya kamu bisa lebih punya gambaran bagaimana kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu mau. Banyak hal-hal besar dan hal kecil yang udah berhasil aku manifestasikan, dan aku sadari polanya cuma itu doang sebenarnya. Aku ulangin lagi. Pertama, kamu harus percaya bahwa yang kamu inginkan itu udah ada. Entah di sisi mana, di siapa, kamu pingin cowok romantis. Banyak orang pingin pasangan yang baik hati, soleha, romantis, takut akan Tuhan ya kan. Tapi mereka sendiri nggak percaya. Nggak percaya kalau orang ini ada Allah, nggak mungkin. Itu kan hanya ada di drama-drama Korea aja. Kamu harus percaya. Dan gimana sih biasa semesta nunjukin itu ke kita? Munculkan orang itu di depan kita. Kalian pernah kan lihat orang di depan kita tuh mesra-mesraan ya kan? Atau kalian pernah lihat orang yang show profit mereka berapa duit per bulan gitu. Banyak orang waktu ngeliat itu, mereka itu biasa iri hati. Tapi sebenarnya dengan kesadaran tinggi kamu bisa menyadari waktu semesta nunjukin itu di depan kita, itu sebenarnya semesta lagi ngasih tahu kita,
kamu boleh loh punya ini. Nah, ini aku tunjukin ke kamu nih ya. Jadi dengan menyadari apa yang ada terjadi di sekitar kita, itu adalah salah satu petanda dan petunjuk dari semesta ke kamu. I have this for you. Biasanya, waktu aku udah order sama universe, entah apapun itu yang aku mau, biasa universe tuh akan kasih pola-pola gitu. Selain dari angel number, dia akan nunjukin langsung tuh di depan kita, entah itu lewat reels Instagram kah, entah itu di kehidupan kita langsung di depan mataku aku tengok gitu ya kan. Aku punya standar pasangan yang aku mau sebagai pasangan hidup dan semesta tunjukin orangnya di depan aku, tapi orangnya udah punya bini, udah punya anak gitu. Like semesta tuh lagi ngasih tahu Fanny, ada loh cowok kayak gini gitu. Jadi di sini kita bisa kenali kalau semesta itu sebenarnya support kita. Apapun yang kita mau itu kita selalu disupport. Ada gitu. Pola nomor 1 itu percaya dulu kalau sesuatu itu ada. Pola kedua yaitu percaya kalau kamu pantas untuk mendapatkan hal ini. Dan tiba-tiba pas kamu ingin percaya kalau kamu pantas, tiba-tiba muncul block. Ini adalah salah satu tanda you must healing first. Karena waktu kita menginginkan sesuatu, apalagi itu based on ego ya, itu biasa akan ada pola trauma inner child yang mungkin belum diselesaikan. Jadi kalian boleh melalui pola itu, kalian healing diri kalian sendiri. Jadi first kalian manifestasi, kedua kalian healing gitu. Sampai kalian ngerasa, oh I deserve this, aku boleh kok mendapatkan ini. Ketiga, act like you already have it. Law of assumption, visualisasi. Jadi kayak aku bilang tadi, aku tuh visualisasi. Kalau biasa aku nendang yang ini, aku bayangin aku lagi nendang yang ini. Even ini dua pasti kalau ditendang di air rasanya nggak sama. Tapi aku percaya, aku dulu, aku membayangkan kalau, oh ini yang aku lagi tendang. Oh enak ya tendangnya ini. Oh my god, ringan sekali. Kenceng ya aku tendangnya ya. Aku nggak usah pakai tenaga gitu. Tapi pelan-pelan gini aja udah maju kenceng banget. Aku tuh udah bayangin, terus aku udah membayangin juga, wah cantik kali aku nih ya kalau aku lagi tendang ini di air. Kayak gitu, langsung visualisasi bayangin. Nggak ada orang yang bisa tahu apa yang ada di kepala kamu, cuma kamu yang tahu. Jadi kamu bebas berimajinasi, kamu bebas delulu, membayangkan apa yang sangat kamu inginkan itu, you already have it. Dan nomor 4, percaya. Jangan pasang batasan ke semesta. Jangan kasih kayak, aku cuma mau lewat sini. Aku mau cowok ya kan, aku mau cewek, aku mau pasangan, tapi harus yang agama bla gitu. Atau hanya harus orang bla gitu. Atau dari kampung bla gitu. Padahal dunia ini diciptakan berapa ratus negara, ada begitu banyak pasangan atau jenis-jenis orang yang sangat kamu inginkan hadir di lingkungan kamu, tapi kamunya sendiri pasang batas. Aku hanya boleh di sini, aku hanya mau di sini. Like kenapa pasang batasan? Sedangkan there is infinite possibilities in this world, ya kan? Jadi aturan selanjutnya yaitu jangan pasang batasan, jangan pasang ekspektasi kayak aku ceritain tadi. Aku tadi kiranya ada orang ngasih aku cuma-cuma, ternyata bukan orang di sekitar aku yang ngasih aku cuma-cuma, tapi pemerintah kasih aku duit. Aku menggunakan uang itu untuk investasi-investasi lainnya juga ya, nggak cuma yang ini, aku kelola uang. Jadi membahas soal uang, kalian pingin kan, banyak kan orang pingin manifestasi utang-utang yang lunas, dapat duit banyak. Tapi di sini ada gap. Gapnya gimana? Cukup gampang untuk menyadari gap apa, trauma apa yang masih kamu punya. Jadi kamu boleh membayangkan, dan aku yakin kalian juga udah sering dengar ini di luar sana ya. Jadi katakanlah hari ini Fanny punya impian, dia mau manifestasi uang 20.000 US dollar masuk ke rekeningnya per bulan. Oke, Fanny yang masih di sini, Fanny yang masih pingin dengan Fanny yang sudah punya, mereka ini ada gap apa sih? Bagaimana Fanny yang sudah punya ini, dia mengatur keuangannya? Karena percaya deh, orang yang punya uang, mereka bukan cuma punya uang, tapi mereka punya rasa tanggung jawab bagaimana cara mengelola uang ini supaya bisa berputar jadi lebih banyak dan bermanfaat bagi dunia. Of course, Fanny yang di sini, konsep keuangannya dengan Fanny yang masih belum punya itu nggak sama ya kan? Jadi kamu cukup membayangkan, dan inilah action yang perlu kamu ambil. Dalam manifestasi ini kita harus take action kan. Actionnya adalah, loh Fanny yang ini kan dia udah punya duit segitu. Kayak mana ya cara Fanny itu kelola keuangannya? Kayak mana ya Fanny putar uangnya waktu dia terima uang itu masuk ke rekeningnya? Kayak mana ya Fanny memandang uang? Jadi Fanny di sini dengan Fanny yang di sini itu kan masih ada gap. Gap inilah yang perlu kamu perhatikan. Makanya ada di law of assumption, act as if you already have it. Kamu harus acting kayak orang yang sudah punya. Maksudnya, kamu yang lagi di sini, kamu harus acting seperti dia. Dia yang sudah punya. Jadi Fanny katakan, Fanny di sini begitu terima uang masuk ke rekeningnya, Fanny nggak langsung tarik, tapi dia investasikan uangnya. Fanny yang di sini biasa kalau ada uang masuk ke rekeningnya, biasa ngapain?
bayar utang, belanja liability ya. Nggak sama. Jadi inilah gapnya. Bagaimana Fanny yang di sini bisa melakukan ini. Jadi inilah action yang perlu kita ambil untuk mencapai hal itu. Pertama, percaya dulu. Udah ada Fanny itu, dan kamu pasti bisa melakukan hal yang dia lakukannya, itu action. Bagaimana kamu bisa menaikkan konsep kamu tentang keuangan. Bagaimana cara kamu mempercayai uang, bagaimana cara kamu memandang uang. Kamu harus sama dengan dia. Begitu kamu udah take action di sini, kamu udah belajar bagaimana cara punya pemasukan lebih, investasi, dan upgrade diri. Pelan-pelan, kamu tuh akan sama kayak dia gitu. Inilah action. Dan begitu kamu sudah punya konsep pikiran seperti dia, percaya deh, nggak mungkin itu barang nggak sampai. Oke, jadi sekian. Semoga mudah sekali untuk dimengerti ya. Dan himbauan, aku tidak mendukung untuk manifestasi based on ego. Gunakan manifestasi apa yang kamu inginkan itu tujuannya untuk healing. Karena dari proses kamu memanifestasi, sebenarnya kamu juga bisa healing sebenarnya. Dengan menyadari blok apa yang kamu miliki. Dan biasanya waktu aku udah mewujudkan sesuatu yang aku inginkan ini, aku bakal tempel ini di jurnal aku. Kayak aku pernah cerita di video vision board. Foto-foto yang di vision board aku itu bisa ditempel ya. Aku percaya sama divine timingnya universe. I don't have any doubt. Semua yang aku tempel di vision board aku ini, I don't have any doubt. Aku udah percaya kalau I already have this. Dan aku pantas mendapatkannya. Oke, semoga panduan hari ini bisa sedikit banyak membantu kalian dalam proses manifestasi. Kalau misalnya kalian masih kurang jelas, kalian boleh leave pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita akan jawab ya.